Oke, kita lanjut di video yang kedua. Nah, di sini kita mau ngebahas tentang lebih rinci dari metode-metode di volumetri sambil mereview dari video yang part 1 kemarin. Kita mulai aja. Yang pertama ada pengertian volumetri. Nah, volumetri itu dia terdiri dari dua kata ya, volume dan metri. Nah, volume berarti volume dan metri arti pengukuran. Berarti volumetri dapat didefinisikan yaitu analisis berdasarkan pengukuran volume ya. Nah, lebih jelasnya bisa dibaca ini. Oke, kita lanjut ke mekanisme kerjanya gimana. Nah, udah dikasih tahu untuk kemarin. Jadi kalau titras itu dia ada larutan yang ada di buret namanya titran, dan larutan yang ada di Erlenmeyer namanya titrat ya. Jadi sampel atau BBP, jadi yang titrat ini biasanya berisi sampel atau BBP. Kalau untuk penetapan dia menggunakan sampel, kalau untuk standarisasi dia menggunakan BBP ya. Nah, titran ini adalah penitarnya. Nah, biasanya itu adalah suatu zat yang enggak. Nah, ini adalah penitarnya. Oke, mekanismenya gimana? Jadi sampelnya dimasukkan ke dalam titran atau BBP-nya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer sebagai titrat, dan reaksi yang untuk dicari volumenya atau yang sudah diketahui volumenya. Jadi kalau standarisasi yang di buret kita taruh reaksi yang belum diketahui volumenya atau yang mau kita tetapkan normalitasnya berapa. Sedangkan kalau dia penetapan dia harus sudah tahu konsentrasinya berapa. Gitu bedanya ya. Nah, terus udah diisi semua larutannya, kita lakukan proses titrasi atau penitaran dengan meneteskan sedikit demi sedikit larutan titran di sini ke dalam Erlenmeyer di sini ya. Ditambahkan sedikit tetes hingga didapatkan titik ekivalen ya. Tapi karena titik ekivalen ini nggak bisa dibaca, berarti yang hanya bisa ditentukan hanyalah titik akhir, dimana titik akhir ini adalah penanda titrasi harus dihentikan gitu. Dimana kita tahu titik akhir dengan penambahan indikator. Nah, oleh sebab itu analisis volumetri disebut juga analisis titrimetri, karena proses yang dilakukan adalah proses titrasi ya. Oke, itu untuk mekanisme titrasinya. Nah, di sini juga ada beberapa syarat untuk menganalisis analisis secara volumetri atau titrimetri. Yang pertama, reaksinya harus berjalan cepat. Yang pertama reaksinya harus sempurna dan bisa mencapai TE. Terus yang kedua, reaksinya berjalan cepat. Terus terdapat zat yang digunakan untuk menentukan titik ekivalen atau titik akhir yang disebut indikator, dan tidak ada reaksi samping kalau bisa. Oke. Nah, untuk penggolongannya, titrasi itu dibagi jadi dua ya, ada metatetik dan ada redox. Kalau metatetik ada apa aja? Ada neutralisasi, konvergento, dan komplekso. Kalau redox yang dipraktekkan hanya permanganatometri, iodo, dan iodi. Nah, untuk redox ini dia dibagi menjadi dua, yaitu ada yang oksidimetri, ada yang reduktometri. Kalau oksidimetri berarti penitarnya adalah oksidator berdasarkan penitar. Kalau reduktometri penitarnya berupa reduktor. Nah, di sini permanganatometri dia menggunakan penitar KMnO4.
dia bersifat oksidator sehingga titrasinya oksidimetri. Kalau yodometri dia menggunakan Na2S2O3 yang merupakan reduktometri. Sedangkan yodimetri dia menggunakan penetrar I2 yang merupakan dia itu adalah oksidimetri. Gitu ya. Nah, untuk penjelasannya ini ada di sini. Bisa dibaca. Nah, kalau netralisasi dia penetralan asam basa. Dimana kalau titrannya asam dia asidimetri, titrannya basa alkalimetri, sehingga hasilnya netral, makanya namanya netralisasi. Kalau argentometri dia titrasi pengendapan. Kenapa pengendapan? Karena dia menggunakan penitrar AgNO3 dan membentuk endapan. Ag-nya berarti dengan senyawa halogen ya. Terus kompleksometri dia titrasi berdasarkan pembentukan senyawa kompleks baik dengan penitarnya atau dengan indikator. Kalau permanganatometri menggunakan kalium permanganat. Yodometri menggunakan natrium tiosianat. Terus kalau yodimetri dia menggunakan I2. Nah, untuk penetapan yang dipraktikkan di volumetri Swartboy ini adalah yang pertama di netralisasi ada standarisasi HCl dan standarisasi NaOH. Kalau HCl ini bisa dengan BBP boraks, kalau NaOH dengan BBP soda kering atau BBP asam oksalat. Terus penetapan cara Warden dan Winkler, penetapan kadar P, penetapan BST kadar asam organik. Argentometri dia si AgNO3, terus penetapan cara Mohr, Mayan, Volhard. Kalau kompleksometri dia penetapan CDTA, penetapan kadar logam CaAl, Ni dan Zn. Terus penetapan kesadaran air secara total dan parsial. Kalau permanganatometri dia penetapan standarisasi KMNO4, terus penetapan kadar Fe dan MnO2 serta penetapan kadar nitrit secara lunge. Terus kalau yodometri dia standarisasi Na2S2O3. Kalau penetapannya dia penetapan kadar Cu, cara Dehaene dan Bruns. Yodimetri dia standarisasi yodium. Terus penetapan kadar vitamin C dan penetapan kadar formaldehid. Gitu. Nah, di sini ada beberapa istilah volumetri bisa dibaca karena beberapa udah dibahas di video sebelumnya, ya. Oke, kita lanjut ke tahapan analisis volumetri. Nah, secara umum tahapannya dibagi menjadi 3, ada standarisasi, penetapan, dan blanko. Oke. Tahapan yang pertama kita bahas tentang standarisasinya. Nah, standarisasi ini untuk menentukan konsentrasi BBS untuk menetapkan konsentrasi BBS. Karena BBS ini tidak stabil, makanya ditentukan konsentrasi secara pastinya dengan standarisasi. Nah, terus bagian kerjanya pertama kita timbang BBP-nya. Kita masukkan ke dalam labu ukur. Terus kita pipet. Nah, kita masukin ke dalam labu ukur 100 ml, terus dihimpitkan. Pipet 10 ml, masukkan ke dalam Erlenmeyer dan tambah air suling hingga 100 ml, tambah indikator. Baru kita titar BBS dengan warna TA-nya tertentu. Nah, setiap proses titrasi harus kita lakukan sebanyak 2 kali dengan selisih RPD lebih kurang dari 5%. Nanti RPD itu apa dijelaskan di video berikutnya. Ya, jadi secara umum titrasi kayak gitu. Nah, ini ada cara kerjanya, secara rincinya bisa dibaca.
Oke, kita masuk ke penetapannya. Nah, penetapan itu adalah kan menganalisis suatu sampel dalam suatu cuplikan ya. Nah, sampelnya itu bisa dalam berupa sampel murni atau suatu sampel cuplikan atau sampel campuran gitu. Ini gak jauh beda. Yang pertama kita timbang sampel, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml, himpitkan pipet 10 ml, masukkan ke dalam melon Mayer, tambahin air suling, tambahin indikator, lalu titar hingga TA. Lakukan 2 kali pengulangan. Oke. Nah, cara kerjanya kayak gini. Oke, terakhir adalah proses blanko. Nah, blanko ini dia memiliki 2 fungsi. Yang satu adalah sebagai faktor pengoreksi pelarut yang digunakan untuk memastikan apakah dia ada zat yang akan kita analisis atau tidak. Kalau dia ada zat yang kita analisis, berarti terjadi kesalahan positif, sehingga nanti di akhir perhitungan harus kita kurangkan dengan jumlah blankonya. Kalau yang kedua itu kita untuk menentukan seberapa banyak zat ketika yang bereaksi dalam sampel. Nah, ini berhubungan sama titrasi kembali yang kemarin sempat dibahas. Bagian kerjanya ini lebih sederhana. Yang pertama kita pipet larutan untuk titrat, baik itu air suling sebagai faktor pengoreksinya atau sebagai zat ketiganya. Terus kita masukkan ke dalam melon Mayer, air suling dan indikator. Nah, ingat kalau perlakuan di blanko itu harus sesama dengan perlakuan di penetapan. Oke. Lalu terakhir dititar hingga dapatkan TA tertentu. Nah, untuk blanko ini biasanya dilakukan hanya sekali saja, tidak perlu duplo. Gitu ya. Nah, ini ada cara kerjanya, bisa dibaca. Nah, sekarang kita ke perhitungannya. Nah, perhitungan yang pertama ada faktor pengecer, yaitu volume labu ukur dibagi volume DFP sama dengan VLU labu ukur dibagi volume yang di pipet ya. Terus yang kedua ada rata-rata penitar. Jadi kan kita biasanya menitar tuh minimal 2 kali, atau kalau bablas bisa lebih dari 2 kali ya. Nah, jadi volumenya tuh sama kayak mencari rata-rata biasa. Jadi misalkan kita melakukan simplo duplo, jadi VP sama dengan V simplo tambah V duplo dibagi 2. Terus ada RPD. Nah, RPD itu apa? Jadi RPD itu adalah digunakan untuk sebagai validasi titrasi. Jadi suatu pengulangan titrasi akan minimal duplo. Suatu pengulangan titrasi dinyatakan valid jika dia memiliki RPD kurang dari 5%. Ini bukan 1 ya, 5 tapi kurang dari 5%. Nah, rumus RPD itu adalah V simplo dikurangi V duplo dibagi V penitar atau V rata-rata kali 100. Nah, ini salah ya, bukan ditambah tapi dikurang. Nah, itu RPD. Nah, kalau RPD-nya lebih dari 5 gimana? Kita harus melakukan triplo. Terus kita hitung lagi RPD-nya dari 2 data yang nilainya paling dekat. Gitu. Nah, terus konsentrasi dari standarisasi. Ya, sama kayak tadi yang di video sebelumnya, dan kadar juga sama. Nah, sebenarnya ada satu lagi, menimbang BBP atau sampel yang harus kita timbang. Jadi kalau titrasi itu di volume lebih baik dengan titran konsentrasinya itu sama ya, konsentrasinya sama, sehingga misalkan kita mau menstandarisasi NaOH dengan asam oksalat.
Nah, misalkan kita mau menggunakan NaOH yang NaOH 0,1 normal, sehingga yang harus kita harus membuat asam oksalat juga 0,1 normal. Nah, maka berapa asam oksalat yang harus kita timbang untuk membuat asam oksalat 0,1 normal? Nah, 0,1 normal itu harus kita samakan konsentrasinya dengan si NaOH-nya, karena titrat harus kita samakan dengan titran. Ya, gitu. Nah, hitung yang ditimbangnya dengan apa? Dengan rumus normalitas. Rumus normalitas adalah N sama dengan rumusnya secara umum ya, gram per BST dikali 1000 dibagi mili larutan. Mili larutan itu mili yang mau kita buat dalam labu ukur. Maka didapat gram yang harus kita timbang itu berapa gitu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Kita lanjutkan dulu ke penjelasan masing-masing metodenya ya. Yang pertama metode netralisasi, yaitu titrasi berdasarkan reaksi antara larutan yang bersifat asam dan basa. Nah, titrasi penetralan itu ada dua, ada alkalimetri dan asidimetri. Sorry, ini salah. Kalau alkalimetri dia titran basa. Kalau asidimetri dia titran asam. Gitu. Nah, indikator yang digunakan itu dari titik akhirnya. Ya, jadi penentuan TA itu berdasarkan pH di titik akhirnya. Nah, di sini ada 4 indikator yang paling sering digunakan di lab volume. Yang pertama ada indikator phenolphthalein atau PP dengan trayek pH 8-10. Jadi kalau TA-nya 8-10, pH 8-10 menggunakan indikator PP. Dengan suasana asam tidak berwarna, suasana basa merah muda. Sehingga TA-nya adalah merah muda seulas. TA-nya MMS ya, merah muda seulas. Kalau bromtibol biru dia trayek pH-nya antara 6-8. Dengan suasana asam dia berwarna kuning, suasana basa dia berwarna biru. Dengan titik akhir berwarna biru muda seulas. Yang kedua ada indikator merah metil. Dengan trayek pH 4-6. Dalam suasana asam dia berwarna merah, dalam suasana basa dia berwarna kuning. Dengan titik akhir berwarna sindur atau oranye. Nah, kalau sindur metil dia memiliki trayek pH antara 3-4. Dalam suasana asam dia berwarna merah, dalam suasana basa dia berwarna kuning. Dengan titik akhir berwarna sindur juga. Oke. Itu untuk titrasi netralisasi. Sekarang kita lanjut ke permanganatometri. Nah, permanganatometri itu adalah titrasi redoks oksidimetri karena dengan penitar oksidator kuat, yaitu KMNO4. KMNO4 bersifat oksidator sehingga metodenya disebut oksidimetri ya. Oke. Nah, cara titrasinya itu titrasi langsung dalam suasana asam dengan BBS atau penitar KMNO4. Nah, penitarnya ini dia bersifat autoindikator, jadi dia dapat bertindak sebagai sebagai penitar dan indikator juga. Jadi KMNO4 memiliki sifat khusus yaitu sebagai autoindikator. Jadi dia tidak perlu penambahan indikator dari luar, cukup dari penitarnya saja. Nah, karena dia menggunakan larutan KMNO4, maka kita harus tahu ciri-ciri KMNO4 itu apa. Yang pertama, dia bersifat oksidator kuat, bersifat autoindikator, jadi dia bisa menjadi indikator juga. Terus dia bisa mengurai oleh cahaya atau panas, mudah rusak atau terurai ya. Terus reaksinya berjalan dengan lambat. Nah, kok berjalan dengan lambat? Kan tadi syarat titrasi harus berjalan dengan cepat. Nah, nanti dulu. Tapi kalau dia sudah membentuk Mn2+,
dan suasana panas, maka dia reaksinya akan cepat. Jadi awalnya emang lama, cuman kalau dia sudah terbentuk Mn2+, reaksinya akan cepat. Nah, dia juga mengoksidasi air membentuk endapan MnO2 berwarna coklat. Nah, di sini ada beberapa reaksi ion MnO4- ke MnO4 dalam 3 suasana. Dalam suasana asam, dia MnO4- tambah 8H+ tambah 5M- menjadi Mn2+ tambah 4H2O dengan NaOH plus 1,51 volt. Dalam suasana netral, MnO4- tambah 4H+ tambah elektron menjadi MnO42- tambah 2H2O dengan NaOH plus 1,51 volt. Dalam suasana basa, MnO4- tambah 2H2O tambah 3 elektron menjadi MnO2 ditambah 4OH- dengan NaOH plus 0,6 volt. Gitu ya, itu untuk permanganometri. Nah, kita lanjut di iodo dan iodimetri. Jadi iodo-iodimetri ini ada 2 metode yang saling berkebalikan ya. Nah, di sini ada persamaan dan perbedaannya. Yang pertama persamaan itu dia sama-sama titrasi redoks. Perbedaannya, terus kalau iodometri dia reduktometri, kalau iodimetri dia oksidi. Kalau iodometri dia titrasi tidak langsung, kalau iodimetri dia titrasi langsung. Kalau iodometri dia menggunakan penitar tio atau natrium tiosulfat Na2S2O3 yang bersifat reduktor. Kalau iodimetri dia menggunakan larutan iod yang bersifat oksidator lemah. Terus kalau iodometri dia analatnya bersifat oksidator, kalau iodimetri dia bersifat reduktor. Terus iodometri dalam suasana asam, iodimetri dalam suasana netral sedikit basa. Terus iodometri dia penambahan zat ketiga yang bersifat reduktor. Kalau iodimetri dia tidak ada karena dia titrasinya langsung, tidak perlu zat ketiga. Nah, kalau indikator yang digunakan sama-sama kanji, terus penambahan indikatornya kalau iodometri menjelang Ta, kalau iodimetri di awal titrasi. Nah, di sini mau jelasin mekanisme pembentukan penentuan Ta-nya. Nah, kenapa untuk iodometri dulu? Nah, untuk iodimetri dia penambahan indikator itu menjelang Ta. Kenapa gak di awal titrasi? Karena kita menggunakan indikator kanji. Nah, dalam iodometri dia akan reaksinya dia membentuk I2. Ya, sehingga kanji ini dia akan bereaksi dengan I2 membentuk kompleks berwarna biru, ya. Nah, kenapa menjelang Ta penambahannya? Kalau supaya si kanjinya ini dia tidak membungkus I2 saat setiap dia terbentuk. Kalau kanjinya selalu membungkus I2, maka dia akan terjadi kesalahan negatif karena ada I2 yang tidak bereaksi dengan penitarnya. Karena dia titrasi tidak langsung ya, berarti dia menggunakan zat ketiganya berupa KI, membentuk KI-nya itu membentuk I2. KI-nya membentuk I2 sehingga nanti I2 yang di sini dia akan sebanding dengan sampelnya. Kalau dia I2-nya dibungkus oleh kanji, maka gak semua I2 bakal bereaksi dengan titrannya sehingga terjadi kesalahan negatif. Itu untuk iodometri. Nah, iodimetri kenapa dia indikatornya itu di awal titrasi. Kan dia juga melibatkan I2 di mana I2 akan membungkus kanji. Nah, bedanya di sini. Kalau iodimetri dia ini titrat
ini titran ya. Ini Ellen Meyer. Ini titratnya. Nah, di sini itu ada kanji dan analat. Nah, pastinya kalau kita meneteskan beberapa penitar, dia pertama akan bereaksi dengan analatnya dulu. Habis bereaksi dengan analat, baru dia bereaksi dengan kanji, sehingga kan kompleks antara I2 dengan kanji itu dia berwarna biru ya. Nah, sehingga biru ini akan terbentuk jika I2-nya sudah bereaksi sempurna dengan analatnya. Gitu ya. Oke, untuk yodo dan yodimetri. Nah, sekarang kita lanjut ke argenometri atau precipitometri. Nah, jadi titrasi ini disebut juga titrasi pengendapan atau presipitasi. Ya, jadi dia terbentuknya endapan itu TA-nya. Jadi kalau di sini kalau kita bentukkan TA, dia harus ada dua tinjauan, yaitu warna larutan dan endapan yang terbentuknya. Nah, syarat argentometri yang pertama mempunyai kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP yang kecil, sehingga dia tidak mudah melarut membentuk endapan. Nah, terus reaksi pembentukan endapan cepat, hasil reaksi tidak terlalu menyimpang akibat absorpsi dan konsep presipitasi. Nah, adsorpsi itu adalah terbentuk endapan lain di permukaan endapan yang lain, dia gak boleh. Kalau presipitasi dia adalah pembentukan endapan lain yang tidak diinginkan. Kalau presipitasi itu adalah endapannya larut kembali, itu gak boleh. Terus yang terakhir, dapat dideteksi pada titik setara selama penitaran. Nah, argentometri itu kita menggunakan penitar AgNO3 dan senyawa halida ya. Senyawa halida. Karena nama juga argentometri, berarti kita menggunakan senyawa argen. Di sini argen yang kita gunakan AgNO3. Nah, ion Ag ini hanya bisa mengendap dengan senyawa halogen, yaitu senyawa golongan 7A. Apa aja? Ada F, Cl, Br, dan I. Nah, untuk reaksinya di Ag+ ditambah dengan senyawa halida membentuk senyawa AgX yang mengendap. Ya. Contoh, AgNO3 ditambah dengan NaCl. Kita ganti warna deh. AgNO3 ditambah NaCl membentuk AgCl tambah NaNO2. Nah, di sini yang mengendap itu adalah AgCl-nya. Nah, sehingga dia bisa disebut reaksi titrasi argentometri karena ada endapan AgCl. Nah, untuk cara titrasinya itu ada 3, ada cara Mohr, Fayence, dan Volhard. Jadi dia dibedakan berdasarkan indikatornya. Kalau cara Mohr indikatornya adalah kalium kromat, Fayence indikator fluorescence, dan Volhard indikator Fe atau tawasferi amonium. Mekanisme pembentukan endapannya nanti dilampirkan di video berikut ya, di video Bu Septi. Oke, kita lanjut. Yang terakhir yaitu metode kompleksometri. Jadi metode kompleksometri itu adalah metode yang digunakan untuk menentukan kadar ion-ion logam yang dapat menghasilkan senyawa kompleks berwarna dengan indikator, sehingga TA-nya itu adalah kompleks yang terbentuk antara logam dengan indikator. Nah, senyawa kompleks itu adalah senyawa ion atau molekul yang terbentuk dari interaksi antara logam sebagai PeB dan ligan sebagai donor PeB yang berikatan secara kovalen. Nah, di sini penitar yang kita gunakan adalah EDTA. Nah, jadi kita menggunakan penitar berupa EDTA atau etilen diamin tetraasetat.
Nah, rumus kimia EDTA itu kayak gini, atau kalau mau menggambarkan secara struktur garisnya adalah ini N, terus 2 OH, ini OH double bond O. Nah, terus ini double bond O, OH, terus di sini OH double bond O. Nah, struktur garisnya kayak gini. Oke. Nah, penitrat EDTA ini dia memiliki kemampuan bereaksi dengan ion logam berbandingan 1:1 tanpa memperhitungkan valensinya, sehingga konsentrasinya kita gunakan molaritas. Nah, indikator yang digunakan itu harus indikator logam. Maksudnya indikator logam itu adalah indikator yang peka terhadap logam atau metalokromat namanya. Di sini ada indikator apa aja? Ada indikator EBT atau ethylene black tea, indikator kalkon, indikator mureksin, dan indikator sileno orange. Nah, pada metode titrasi digunakan larutan buffer agar pH stabil, karena reaksi dengan EDTA ini dia selalu menghasilkan ion H+. Kalau kita lihat reaksinya, nah reaksinya tuh gini. Logam bereaksi dengan H indikator itu membentuk kompleks logam indikator ditambah H+. Nah, di sini dia menghasilkan H+ ya. Nah, terus dari Mg indikator ini, nah ini kan pas di Erlenmeyer. Nah, terus Mg indikator ini yang terbentuk dititar dengan EDTA. Nah, EDTA itu rumus penyingkatannya itu adalah H2Y2- membentuk My2- tambah H+. Nah, jadi suasana awal di titrasi itu dia berwarna MED, warna dari logam indikator, sedangkan nah, terus M indikator yang tadi berwarna tadi dia dititar dengan EDTA, membentuk logam EDTA dengan H indikator lagi. Jadi membentuk indikator awal. Jadi TA-nya itu adalah warna dari awal indikatornya tadi. Gitu ya. Jadi TA-nya itu adalah warna awal indikatornya, karena indikatornya dilepaskan dia akan berikatan dengan hidrogen. Nah, di sini juga setiap reaksinya itu menghasilkan hidrogen sehingga pH-nya tidak stabil dan perlu kita tambahkan larutan buffer gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.